Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baiklah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada saat-saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan 1439 Hijriah ini, suatu bulan yang senantiasa diharap-harapkan oleh kaum muslimin, karena pada bulan inilah bulan barokah, bulan rahmat, serta bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita wujudkan di dalam bulan Ramadan ini berkenan pula akan menjadi amal-amal atau tabungan-tabungan akhirat bagi kita semuanya. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah ini, di mana manusia diciptakan oleh Allah, diberi tempat di atas buminya Allah. Allah sudah menyediakan aturan-aturan hidupnya atau sistem hidupnya untuk makhluk ciptaannya yang bernama manusia ini. Ini tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat yang ke-51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah di sini maksudnya yaitu manusia dilepas oleh Allah di atas bumi Allah ini. Allah sudah menyediakan aturan-aturannya atau sistem hidupnya atau hukum-hukum untuk manusia itu sendiri. Berhasil atau tidak manusia ini mendekap aturan Allah ini seutuhnya. Nah ini, berhasil atau tidak manusia ini beraturan dengan aturan Allah, aturan Islam ini. Jadi ini tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Karena saudara-saudara sekalian, Islam ini adalah suatu aturan-aturan kehidupan, suatu sistem hidup yang tidak hanya berbicara ibadah-ibadah ritual seremonial belaka seperti sholat, puasa, ya, haji dan lain sebagainya. Tapi Islam ini adalah suatu aturan-aturan kehidupan yang datangnya dari Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya bumi, yang punya langit, yang punya surga, yang punya neraka. Itulah Allah. Maka manusia diciptakan oleh Allah, dilepas di atas buminya Allah ini, diuji oleh Allah, berhasil atau tidak beribadah kepada Allah, berhasil atau tidak beraturan dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh Allah, yaitu Islam ini. Maka saudara-saudara sekalian, setelah manusia berada di atas bumi Allah ini, karena hebatnya setan, akhirnya manusia ini terbelah menjadi dua. Di mana sebenarnya tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah,
untuk beraturan dengan aturan-aturannya Allah, aturan Islam, berhasil atau tidak dalam hidup di dunia yang cuma satu kali lewat ini, maka di dalam kenyataannya akhirnya manusia ini terbelah menjadi dua. Ada manusia yang siap diatur oleh aturan-aturan Allah, itulah yang dinamakan orang beriman. Ada yang tidak mau membangkang kepada Allah. Dia sudah diciptakan oleh Allah, diberi tempat di atas buminya Allah, diberi otak yang cukup jenius. Tahu-tahu otaknya merasa lebih hebat daripada Allah, membikin aturan-aturan sendiri di atas buminya Allah ini. Maka akhirnya manusia ini ada yang membangkang kepada Allah alias kafir. Dia tidak mau kepada aturan-aturan Allah. Dia merasa lebih hebat otaknya daripada yang menciptakan otak itu sendiri. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun, ya, ayat yang kedua, Allah di sini berfirman dengan tegas, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin. Ada yang tidak mau diatur oleh aturan-aturan Allah, ada yang siap diatur oleh aturan-aturan Allah atau oleh Allah itu sendiri. Nah, inilah akhirnya setelah manusia berada di atas buminya Allah ini. Saudara-saudara sekalian, orang beriman, iman itu sebenarnya suatu keyakinan atau suatu kepercayaan, atau suatu kepercayaan terhadap sesuatu yang akan dijadikan sebagai kebenaran mutlaknya. Jadi sekali lagi, iman itu adalah suatu keyakinan atau suatu kepercayaan yang dijadikan sebagai kebenaran mutlaknya. Maka saudara-saudara sekalian, kalau manusia ini sebenarnya ingin benar di dalam beriman, ya, di mana iman itu di dalam bahasa lainnya itu adalah akidah. Ya. Akidah itu menurut istilah al-akidah al-umuril lati yuhibbu an yusaddiqa biha qalbuka wa tatma'inna nafsuka wa takunu yaqinan indaka la yunasuhu wa la yuhallituhu sa. Akidah itu adalah segala sesuatu yang hati senang membenarkannya, kemudian jiwa merasa tenang kepadanya, kemudian menjadi suatu keyakinan yang tidak disertai keraguan-raguan. Nyawa siap dipertaruhkan demi akidahnya, demi keyakinannya. Itulah akidah. Jadi kalau orang yang berakidahkan komunis, hatinya senang membenarkan komunis, jiwanya merasa tenang dengan aturan-aturan komunis. Nyawa yang cuma satu-satunya ini siap dipertaruhkan untuk membela aturan-aturan komunis. Maka orang komunis itu biarpun dia itu sudah jelas di neraka, karena prinsip-prinsip komunis itu bahwa agama itu adalah racun bagi masyarakat. Setiap orang yang berpendirian terhadap tentang agama, maka prinsip-prinsip orang komunis itu harus dimusnahkan. Orang yang berakidah komunis, biarpun menurut keyakinan orang Islam neraka sudah di depannya, tapi kalau dia itu mau mati, ya, dia kadang-kadang siap membesarkan semangatnya seperti tahun 65, ya.
Banyak orang-orang komunis. Hidup komunis. Hidup Karel Marx, hidup Friedrich Engels. Nah, itu pendiri-pendiri komunis itu. Kenapa? Karena hatinya senang membenarkan komunis. Jiwanya merasa tenang. Kemudian menjadi suatu keyakinan, nyawa siap dipertaruhkan untuk membela aturan komunis itu. Nah, itu orang yang berakidah komunis. Orang yang berakidah nasionalis juga begitu, ya. Hatinya senang membenarkan aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia. Jiwanya merasa tenang dengan aturan yang dibikin oleh manusia itu. Kemudian nyawanya siap dipertaruhkan untuk membela aturan-aturan yang dibikin oleh manusia. Nah, itu orang yang berakidah nasionalis. Orang yang berakidah Islam juga begitu, ya. Dia mantap, hatinya senang membenarkan Islam, aturan-aturan dari yang punya surga, yang punya neraka. Jiwanya merasa tenang dengan aturan-aturan Islam. Kemudian nyawa yang cuma satu-satunya siap dipertaruhkan untuk membela aturan Islam itu sendiri. Nah, ini orang yang berakidahkan Islam. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya manusia ini, ya, agar tidak keliru di dalam mengimani atau mengakidai sesuatu yang akan dijadikan sebagai kebenaran mutlaknya, sebenarnya manusia ini harus meyakini atau mengakidai sesuatu yang datangnya dari Sang Penciptanya. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau manusia ini tidak ingin keliru di dalam meyakini sesuatu yang akan dijadikan sebagai kebenaran mutlaknya itu, sebenarnya manusia ini harus meyakini sesuatu yang datangnya dari Sang Pencipta manusia ini, dari Sang Pencipta otak manusia ini. Kalau manusia meyakini sesuatu yang datangnya dari manusia itu sendiri, otak manusia ini terbatas. Manusia di dalam menciptakan daya cipta, ini modalnya cuma otak dan hawa nafsu. Otak manusia ini terbatas, hawa nafsu manusia ini sifatnya perusak. Maka nanti kalau otak tidak disinari oleh wahyu, hawa nafsu tidak disinari oleh wahyu, ini manusianya akan tersesat, ya. Maka banyak orang-orang yang jenius otaknya, tapi sebenarnya dia itu tersesat. Kenapa? Karena dia menuhankan otaknya. Maka saudara-saudara sekalian, sebenarnya agar manusia ini tidak salah di dalam meyakini sesuatu yang akan dijadikan sebagai kebenaran mutlaknya, manusia ini harus meyakini sesuatu yang datangnya dari Sang Pencipta manusia, yaitu Allah. Dijamin tidak akan keliru, dijamin tidak akan salah. Apa sebabnya? Karena itu tadi, manusia di dalam menciptakan suatu daya cipta modalnya otak dan hawa nafsu. Otak sifatnya terbatas, hawa nafsu sifatnya perusak. Maka otak dan hawa nafsu kalau tidak disinari oleh wahyu, oleh Al-Quran, manusia ini akan tersesat. Maka sekali lagi, sebenarnya kalau manusia ini tidak akan tersesat, ya, manusia ini harus meyakini atau mengakidai apa-apa yang datangnya dari Sang Pencipta manusia, terutama dalam hal yang berkenaan dengan sistem hidup atau aturan-aturan kehidupan atau hukum-hukum dalam kehidupan. Ini seharusnya manusia ini meyakini sesuatu yang memang datangnya dari Sang Penciptanya. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu, dan apa yang akan terjadi 1000 tahun yang akan datang. Ini Allah Maha tahu. Jadi jangan khawatir aturan-aturan hidup atau sistem hidup yang sudah disediakan oleh Allah ini akan kadaluarsa dengan zaman atau akan tidak cocok dengan zaman. Jangan khawatir.
Tapi kalau manusia di dalam menciptakan aturan, di dalam menciptakan hukum, di dalam menciptakan suatu sistem hidup, ini saudara-saudara sekalian, manusia ini cuma tahunya apa yang terjadi sekarang. Ya. Kejadian 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kadang-kadang sudah lupa. Apalagi 10 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, manusia ini tidak akan tahu. Ya. Kenapa manusia ini kok lebih senang kepada aturan-aturan kehidupan atau sistem kehidupan atau hukum-hukum kehidupan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri? Saudara-saudara sekalian, suatu fakta sejarah, aturan-aturan kehidupan yang diciptakan oleh manusia, aturan hidup atau sistem hidup komunis, sejak tercetusnya revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai dekade tahun 1991-an, kayaknya orang-orang Eropa yang tidak beraturan dengan aturan komunis, wah itu kayaknya sudah dianggap ketinggalan zaman. Tuh. Ini satu contoh aturan-aturan kehidupan yang dibikin oleh manusia. Ya. Aturan-aturan kehidupan komunis sejak berhasilnya revolusi Bolshevik Rusia mulai tahun 1917 sampai 1991. Wih, kayaknya orang-orang daratan Eropa yang tidak menganut aturan komunis kayaknya sudah ketinggalan zaman. Tapi apa nyatanya? Tahun 1991, siapa yang menghancurkan aturan-aturan komunis itu sendiri? Bukan musuhnya orang-orang Islam atau orang-orang kapitalis. Yang menghancurkan aturan-aturan komunis itu sendiri, orang komunis sendiri. Siapa yang merobohkan tembok Berlin, Jerman Timur sebagai lambang kekuasaan sistem komunis itu? Itu bukan orang Islam, bukan orang kapitalis, tapi orang-orang komunis sendiri. Inilah saudara-saudara sekalian keterbatasan manusia. Ya. Maka sekali lagi, kalau manusia ini tidak akan keliru, ya, di dalam menapaki hidupnya, beraturan-aturan hidup, berhukum dengan hukum-hukum kehidupan, seharusnya manusia ini meyakini beraturan, berhukum dengan aturan atau hukum yang memang sudah disediakan oleh penciptanya, yaitu Allah, Islam. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Islam di dalam perjalanan sejarahnya, saudara-saudara sekalian, ini sudah pernah diuji. Enggak tanggung-tanggung, Islam pernah menguasai, boleh dikatakan hampir seluruh dunia dengan aturan-aturan Islam ini, aturan-aturan sang pencipta manusia ini. Di dalam perjalanan sejarahnya pernah menguasai hampir seluruh dunia, hampir 3/4 dunia. Tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara sekalian. 1300 tahun lamanya dunia pernah diatur oleh Islam. Orang-orang kafir yang pernah hidup pada waktu itu, ada yang sampai berpendapat setelah hancurnya sistem Islam, seakan-akan kapan terjadi lagi kekuasaan Islam itu. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau orang kafir tidak senang kepada Islam, ya itu adalah suatu hal yang wajar-wajar saja. Tapi saudara-saudara sekalian,
Kalau orang Islam sendiri yang tidak senang kepada Islam, wah itu suatu yang di luar kewajaran. Siapa yang akan meninggikan Islam ini? Apakah orang-orang di luar Islam? Yang akan meninggikan Islam ini, saudara-saudara sekalian, tidak lain adalah orang-orang Islam itu sendiri. Mengapa orang-orang Islam mulai dari zamannya Rasulullah sampai hancurnya Khilafah Turki Utsmani itu pernah mengatur dunia sampai kurang lebih 1300 tahun lamanya? Kenapa itu? Karena saudara-saudara sekalian, orang-orang Islam pada waktu itu masih tetap komitmen dengan Islamnya. Darah daging umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pada hari ini, saudara-saudara sekalian, kenapa umat Islam pada hari ini di mana-mana di dalam sistem kekafiran? Kenapa umat Islam pada hari ini di mana-mana menjadi pengokok-pengokok sistem yang bukan Islam? Yang seharusnya umat Islam itu menjadi pengokok-pengokok sistem Islam itu sendiri. Kenapa? Ini saudara-saudara sekalian, karena orang Islam itu sendiri sudah jauh dari pedoman hidupnya. Umat Islam itu sendiri sekarang sudah banyak yang menjadi pengokok-pengokok sistem sekuler yang bukan sistem Islam. Karena mungkin mereka itu menganggap bahwa aturan yang dibikin oleh manusia lebih hebat daripada aturan yang diciptakan oleh manusia, oleh sang pencipta manusia itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Inilah saudara-saudara sekalian fenomena umat Islam pada hari ini. Fenomena umat Islam pada hari ini, saudara-saudara sekalian, umat Islam yang seharusnya menjadi pengokok-pengokok sistem Islam, tapi pada kenyataannya di mana-mana boleh dilihat, dari Maroko hingga ke Maroko lagi, dari Vladivostok hingga ke Vladivostok lagi. Ini boleh dikatakan umat Islam pada hari ini telah menjadi pengokok-pengokok sistem sekuler, sistem yang bukan Islam. Kenapa? Ini tidak lain, saudara-saudara sekalian, keberhasilan daripada orang-orang kafir di dalam menghancurkan akidah-akidah orang-orang Islam. Keberhasilan dari orang-orang kafir di dalam menghancurkan akidah-akidah orang Islam melalui sistem-sistem pendidikan yang tersusun rapi, melalui media-media, baik media cetak, media elektronik yang tersusun rapi, melalui lembaga-lembaga yang tersusun rapi. Kadang-kadang tak tanggung-tanggung, saudara-saudara sekalian, dalam rangka untuk menghancurkan akidah-akidah orang Islam, digelarlah pendidikan-pendidikan yang berlatarkan Islam. Kalau di dalam negeri-negeri yang komunitas orang Islam ada pendidikan Islam, ini masih wajar-wajar saja. Ini di markasnya orang kafir Amerika ada pendidikan tinggi Islam. Sampai ke sana, saudara-saudara sekalian. Coba. Di markasnya orang kafir Amerika itu ada pendidikan tinggi Islam. Siapa yang menjadi dosen-dosennya itu? Ini saya sering sampaikan. Yang menjadi dosen-dosennya itu bukan kayak Abu Bakar, kayak Utsman, kayak Ali. Yang menjadi dosen-dosennya itu Kiai Matius, Kiai Abraham Lincoln, Rabindra Tagore. Tapi anehnya orang-orang Islam, bersemangat kadang-kadang menuntut ilmu ke sana. Setelah pulang dari sana, inilah akidahnya, saudara. Saudara-saudara sekalian, ini suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali. Ya. Padahal insya Allah setiap orang Muslim paham bahwa
kemuliaan di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang orang yang bertakwa ini sebenarnya yang bagaimana sih? Inna akramakum indallahi atqakum, itu sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini yang bagaimana sih? Di dalam surat Al-An'am ayat 153, surat 6 ayat 153, di sana Allah menjelaskan, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus. Islam ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, oleh karena itu ikutilah Islam itu saja. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, aturan-aturan yang lain lagi, kata Allah, sistem-sistem hidup yang lain, kata Allah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini, saudara-saudara sekalian, orang yang paling mulia di hadapan Allah ini, orang yang hanya berpegang kepada aturan-aturan Allah itu sendiri. Orang yang hanya berpegang kepada Islam itu sendiri. Ini orang yang bertakwa. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita ini ingin bertakwa, tidak bisa orang bertakwa ini kalau sholatnya itu pakai aturan Allah, puasanya pakai aturan Allah, kemudian zakatnya pakai aturan Allah, atau dengan kata lain ibadah-ibadah ritualnya pakai aturan-aturan Allah. Tetapi di dalam sistem kehidupannya, baik di dalam berekonomi, di dalam bersosial, di dalam berhukum, wah itu kayaknya Allah itu kurang pantas untuk mengatur manusia. Kayaknya ekonomi yang diciptakan oleh orang-orang barat, kemudian sistem sosial yang diciptakan oleh orang-orang barat, kemudian hukum-hukum yang diciptakan oleh orang-orang barat, itu yang lebih hebat daripada aturan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau orang-orang kafir yang mempunyai pendapat yang begini ini wajar-wajar saja. Tapi kalau orang Islam, di mana di dalam sumpah, ingat ya, syahadat ini adalah sumpah. Sumpah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu senantiasa kita ucapkan, kita ikrarkan pada setiap sholat kita. Itu sumpah kita. Kita bersumpah kepada Allah bahwa hidup kita di dunia yang cuma satu kali lewat ini, kita hanya akan hidup dengan aturan Allah dan Rasul. Selain daripada itu, tidak. Maka di dalam syahadat tauhid itu ada kata-kata la, penolakan, ada kata-kata illah, pengukuhan. Menolak segala nilai-nilai yang bukan datangnya dari Allah dan hanya akan mengukuhkan Allah saja. Ini saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, setelah kita itu bersumpah kepada Allah, ya, di mana sumpah ini besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, seharusnya orang yang sudah bersumpah kepada Allah ini sudah terpatri di dalam dadanya itu dua sikap, sikap wala dan sikap bala, al wala wal bala. Sikap wala itu suatu sikap di mana sebenarnya umat Islam itu memberikan loyalitasnya, di mana sebenarnya umat Islam itu
mengakui satu kekuasaan. Sikap barok di sini sikap berlepas diri. Kepada siapa umat Islam ini yang seharusnya berlepas diri? Ini harus sudah jelas, harus terpatri di dalam dada-dada umat Islam ini dua sikap ini. Ya. Kalau tidak, maka sumpahnya yang selalu diulang-ulang setiap sholat itu, dia bersumpah setiap saat bahwa dia hanya akan hidup dengan aturan Allah dan Rasul, tetapi di dalam kenyataan hidupnya Allah cuma diberi hak dihormati di dalam sholat, puasa, haji, zakat. Tapi kalau di dalam sistem kehidupan yang nyata, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem hukum, kayaknya orang-orang barat, orang-orang kafir itu yang lebih bagus daripada Allah. Saudara-saudara sekalian, Islam adalah suatu sistem kehidupan yang sangat komplit. Lebih komplit daripada aturan-aturan yang dibikin atau sistem hidup yang dibikin oleh manusia. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat-ayat Allah dengan tegas sudah menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, aturan-aturan kehidupan atau sistem hidup yang diridhoi oleh Allah itu cuma Islam. Yang diterima oleh Allah di dunia ini, aturan-aturan kehidupan ini cuma aturan hidup Islam. Aturan hidup yang datangnya dari Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari aturan-aturan kehidupan selain daripada Islam, tidak bakalan diterima kata Allah, dan nanti di akhirat bakalan merugi. Tuh. Ini ayat-ayat yang begini yang senada saudara-saudara sekalian banyak sekali di dalam Al-Quran. Seperti contohnya lagi di dalam surat 37 ayat yang ke-23, min dunillahi fadhum ila syiratil jahim. Selain daripada aturan-aturan Allah, sistem kehidupan selain daripada Allah, sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu akan terjun bebas ke neraka. Inilah saudara-saudara sekalian. Maka sebagaimana penjelasan saya tadi, karena manusia ini akhirnya terbelah menjadi dua, maka saudara-saudara sekalian, begitu pula lah jalan kehidupan ini akhirnya akan terbelah menjadi dua pula. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, jalan kehidupan yang datangnya dari Allah dan nanti akan menuju kepada Allah. Inilah yang disebut fi sabilillah. Jalan perjuangannya orang-orang beriman. Jalan ini, saudara-saudara sekalian, akan mengantarkan manusia kepada surga. Jalan yang kedua, saudara-saudara sekalian, dengan adanya orang beriman dan orang kafir ini, jalan yang kedua ini jalan yang bukan datangnya dari Allah dan nanti tidak akan menuju kepada Allah. Inilah yang disebut fisabilil syaitan atau fisabilit tauhid, jalan perjuangannya orang-orang kafir. Jalan ini, saudara-saudara sekalian, akan menjerumuskan manusia ke neraka. Saudara-saudara sekalian, setan itu sangat hebat sekali di dalam mengganggu manusia ini. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, dari jeniusnya otak manusia, sehingga manusia itu kadang-kadang menuhankan kepada otak, mereka itu tidak merasa salah bahwa dia telah berpaling dari Allah. Maka saudara-saudara sekalian, orang beriman ini harus betul-betul paham ciri-ciri di antara kedua jalan ini. Karena saudara-saudara sekalian, kalau fisabilillah ini jalan perjuangannya orang-orang beriman, ini orang-orang yang berada di dalamnya ini adalah orang yang akan menegakkan la ilaha illallah. Sedangkan jalan yang kedua ini
fisabilil tauhid atau fisabilil setan, jalan perjuangannya orang-orang kafir, ini orang-orang yang di dalamnya ini akan menghancurkan la ilaha illallah. Di sini akan menegakkan la ilaha illallah, di sini akan menghancurkan la ilaha illallah. Selama bumi ini masih berputar pada porosnya, maka selama itu pula saudara-saudara sekalian, pergesekan antara orang-orang yang akan menegakkan la ilaha illallah dengan orang-orang yang akan menghancurkan la ilaha illallah ini sampai dengan hari kiamat akan tetap berlangsung terus. Maka saudara-saudara sekalian, orang-orang beriman ini harus paham ciri-ciri di antara kedua jalan ini. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman itu berjuangnya di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir itu berjuangnya di jalan setan atau di jalan taghut. Nah, sekarang yang perlu dipahami oleh orang-orang beriman, ya, di mana fisabilillah ini, ciri-ciri fisabilillah ini akan mengantarkan manusia ke surga. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, aturan-aturan dari fisabilillah, yaitu yang dimotori oleh orang-orang beriman ini, aturannya adalah aturan wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini aturan-aturan yang dijadikan pegangan. Rasulullah SAW dalam hadisnya dengan tegas menyatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata Rasulillah. Telah aku tinggalkan dua perkara untukmu yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Surga jaminannya. Jadi standar daripada orang-orang yang di fisabilillah ini, standar aturannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian saudara-saudara sekalian, standar aturan daripada orang-orang kafir, aturan-aturannya ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat 53 ayat yang ke-23, ini aturan-aturannya ini aturan ra'yu dan hawa nafsu. Aturan-aturan yang dibikin oleh otaknya manusia itu sendiri. Tuh. Ini adalah aturan-aturannya orang kafir. Sekarang saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang-orang beriman harus bisa mengintrospeksi diri. Kita sebagai orang beriman berada di fisabilillah. Aturan-aturan yang kita perjuangkan aturan Allah dan Rasul atau aturan-aturan hawa nafsu manusia. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah kepemimpinan. Ini masalah yang sangat mendasar, masalah yang sangat fundamental sekali. Kepemimpinan dari kalangan orang beriman ini, saudara-saudara sekalian, adalah ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini, saudara-saudara sekalian, wujudnya adalah khalifah atau amirul mukminin. Sedangkan di fisabilit tauhid atau fisabilis setan ini, kepemimpinannya itu adalah ulil amri minhum. Sistem-sistem kepemimpinan yang bukan datangnya dari Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang beriman harus arif di dalam mengintrospeksi diri, ya. Apakah kita sebagai orang beriman ini sudah betul-betul berada di fisabilillah dengan kepemimpinan ulil amri minkum? Kalau dulu pada zamannya Rasulullah adalah Rasulullah sendiri, setelah wafatnya Rasulullah sampai dengan hari kiamat, ini adalah khalifah atau amirul mukminin. Ini sistem kepemimpinan daripada orang beriman. Ini sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya." Dahulu pemimpin dari umat Islam dari kalangan Bani Israel itu adalah para nabi. Kullama khalaqa nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap wafat nabi yang satu kemudian diganti oleh nabi yang satu. Wa annahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u. Dan sesudah saya meninggal ini nanti, kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi pemimpinnya umat Islam. Yang ada itu adalah khalifah-khalifah yang banyak. Maka saudara-saudara sekalian, umat Islam suatu umat penganut ajaran kalau tidak ada pemimpinnya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kepemimpinan suatu ajaran kalau kosong
maka akan mandek ajarannya. Maka setiap orang Islam sebenarnya harus punya sistem kepemimpinan dari kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Ya, sehubungan waktu ini sudah dikode oleh panitia, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini berguna untuk diri saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara-saudara sekalian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.